Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Terima kasih buat teman-teman yang selalu aktif mengikuti channel ini dan yang baru bergabung di channel ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat di video-video ini dapat bermanfaat untuk kita semua di hari yang berbahagia, dan insyaallah penuh dengan berkah ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang fi'il mudhari majzum. Kapan fi'il mudhari itu bisa dijazamkan dan apa saja yang menjazamkannya? Saksikan terus video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu kita telah belajar tentang fi'il mudhari yang dinasabkan atau fi'il mudhari mansub. Fi'il mudhari dinasabkan itu karena ada awamil atau jamak dari amil ya, atau alat-alat yang menasabkan. Ada 10 awamil yang menasabkan sehingga fi'il mudhari itu menjadi mansub. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang fi'il mudhari majzum. Fi'il mudhari itu majzum karena ada awamil ya, karena ada alat-alat yang menjazamkannya. Kita bagi dua ya. Yang pertama, fi'il mudhari itu dijazamkan oleh awamil, yang awamil-awamil itu menjazamkan satu fi'il mudhari. Kemudian ada awamil yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Jumlah keseluruhannya adalah 18. Kita bagi dua hari ini. Insyaallah kita akan belajar awamil atau alat-alat yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Yang menjazamkan satu fi'il mudhari tertulis di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya 8. Tapi di buku sebenarnya jumlahnya ada 6 ya. Yang kita gabung itu adalah lamul amri dan lamul doa, kemudian la fin nahyi dan la fid doa. Oke. Ini untuk penjelasannya nanti insyaallah kita jelaskan. Kita lihat yang pertama, yang menjazamkan satu fi'il mudhari itu adalah lam. Lam itu artinya tidak ya. Apa contohnya? Lam akul, saya tidak makan. Saya tidak makan. Kita lihat mana di sini fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya adalah akul. Asalnya akulu ya. Asalnya akulu. Barisnya adalah marfu'. Tanda rafa'nya adalah dhamma. Asalnya begini. Kemudian karena dimasuki oleh huruf yang menjazamkan satu fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu menjadi majzum. Yang dijazamkannya ada berapa? Yang dijazamkannya hanya satu fi'il mudhari saja. Apalagi contoh yang lain, lam ata'allam, saya belum belajar. Ata'allam itu asalnya ata'allamu ya, menjadi ata'allam karena dimasuki oleh huruf jazam. Huruf jazam ini fungsinya menjazamkan satu fi'il mudhari saja. Kemudian masuk kita kepada contoh yang kedua atau amil yang kedua, yaitu lamma. Lamma artinya adalah belum. Apa contohnya? Lamma yadhhab Aliyun, si Ali belum pergi ya. Di mana di sini fi'il mudhari? Fi'il mudharinya adalah yadhhab. Fi'il mudharinya yadhhab, dia majzum karena dilewati oleh lamma. Kemudian kita lihat ini tanda jazamnya adalah sukun ya. Lamma ini fungsinya menjazamkan satu fi'il mudhari. Belum pergi si Ali. Apa contoh yang lain? Lamma akhruj minal hujrati, saya belum keluar dari kamar. Akhruj itu asalnya akhruju. Kemudian dia majzum karena dilewati oleh huruf jazam yang menjazamkan satu fi'il mudhari, makanya dia menjadi majzum. Oke. Kemudian masuk kita kepada contoh yang ketiga atau amil yang ketiga, yaitu alam. Alam artinya apakah tidak, bukankah ya. Alam nashrah, bukankah kami telah melapangkan ya, ini surah ya, alam nashrah laka sadrak, atau bukankah kami bukankah kami menerangkan ya. Nashrah bisa menerangkan atau melapangkan, ini terjemahannya di dalam Al-Quran. Ini fungsinya juga adalah menjazamkan ya. Yang dijazamkannya adalah fi'il mudhari. Bedanya kalau ini lam artinya tidak, ini untuk istifham ya, untuk fungsinya adalah bertanya. Ini harful istifham, sudah kita pelajari di buku Nahwu Wadih ya. Ini adatul istifham,
Adatul istifham, harful istifham gunanya untuk bertanya. Ya, bukankah kami telah melapangkan, itu artinya. Dan fungsinya sama dengan lam, adalah menjazamkan fi'il mudhari. Berapa fi'il yang dijazamkannya? Dijazamkannya adalah satu fi'il mudhari saja. Kemudian, alam taqra kitabak, apakah engkau belum membaca bukumu? Kita lihat di sini di mana harful jazam, di mana di sini amil yang menjazamkan, yaitu kata alamma. Lammat sambungannya atau huruf sebelumnya adalah a, sebagai berfungsi sebagai bertanya, pertanyaan. Alamma taqra kitabak, alamma ini menjazamkan fi'il mudhari. Yang dijazamkannya ada berapa? Yang dijazamkannya satu, tanda jazamnya adalah sukun. Kemudian masuk kita kepada nomor 5, yaitu lamul amri. Lamul amri artinya lam perintah. Apa contohnya? Liyahdur akhuka, agar hadir saudaramu. Kita lihat di sini fi'il mudhari, asalnya yahduru, ya. Asalnya yahduru, kemudian dia majzum. Kenapa majzum? Karena dilewati oleh huruf lam. Huruf lam ini apa namanya? Lamul amri, lam yang berfungsi sebagai perintah agar hadir, ya, supaya hadir. Apalagi contoh yang lain, liyajlis, ya, liyajlis aliyun, atau litajlis 'alal maktabi, atau litadhhab. Asalnya tadhhabu menjadi tadhhab, majzum dia karena dimasuki oleh huruf lam, namanya lamul amri, lam perintah. Kemudian amil selanjutnya adalah lamul doa. Lamul doa ini adalah lam doa, juga berfungsi sebagai hampir sama dengan yang ini lamul amri, tapi ini adalah lamul amri perintah, lam perintah untuk yang di bawah, sedangkan ini lam perintah untuk yang di atas, artinya untuk Allah, yaitu untuk doa. Apa contohnya? Liwaffiqillahu alaina. Kata liwaffiqi ini adalah yuwaffiq. Nah, ini adalah fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari. Dan dia ini majzum. Kenapa? Karena dilewati oleh lam doa. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ininya sini artinya semoga. Ini artinya agar, ya. Seharusnya ini fi'il mudhari ini adalah asalnya awalnya yuwaffiqu, kemudian dimasuki oleh huruf lam menjadi liyuwaffiq, majzum, ya, majzum karena lam, namanya lam doa. Tapi di sini dibuat kasroh karena bertemu dua sukun, makanya dia dikasrohkan. Liltiqa'i sakinain, ya, al-kasruna liltiqa'i sakinain, kasroh di sini karena bertemu dua sukun. Jadi lam doa ini sebenarnya sama dengan lamul amri, bisa digabung menjadi satu. Ini hanya mempermudah saja apabila kita menemukan lam seperti ini di dalam Al-Quran. Kemudian masuk kita kepada amil yang ketujuh, yaitu la fin nahyi, la untuk melarang. Apa contohnya? La tadhhab, ya, la tadhhab. Kita lihat di sini ada fi'il mudhari. Mana fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya adalah tadhhab. Dia majzum karena dilewati oleh la, namanya la fin nahyi, la an-nahyi, la untuk melarang. Dia majzum, tanda jazamnya adalah sukun. Apalagi contoh yang lain, misalnya la takhruj, jangan engkau keluar. Asalnya takhruju, tapi karena dimasuki oleh la, huruf yang menjazamkan satu fi'il mudhari, maka takhrujunya menjadi takhruj, majzumnya dengan sukun. Majzumnya itu dijazamkan oleh huruf la, kemudian tanda jazamnya adalah sukun. La fin nahyi, la untuk melarang. Ini untuk orang yang di bawah. Kemudian kalau la fi ad-du'a, la untuk doa, ya. Bedanya kalau ini larangan untuk orang yang di bawah, namanya larangan. Kalau ini namanya larangan tapi adalah untuk doa, ya. Kita tidak menginginkan sesuatu, maka kita pakai la, ini adalah untuk doa. Ini kalau kita ketemukan nanti di dalam Al-Quran, ini sengaja kita pisah agar mudah kita membedakannya. Apa contohnya? Rabbana la tu'akhidna, ya, sama, ya, pakai la, ini juga la tu'akhidna. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami. Kita lihat di sini fi'il mudhari'nya la panjangnya la tu'akhidna. Kita lihat fi'il mudhari'nya majzum. Kenapa majzum? Karena dilewati oleh huruf jazam, ya, karena dilewati oleh huruf jazam, namanya ada la tapi untuk doa. Majzumnya karena la, tanda jazamnya adalah sukun. Ingatnya ini perbedaannya, la untuk
Yang di bawah ini untuk yang di atas maksudnya untuk Allah, makanya penggunaannya ini adalah untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Bagi teman-teman yang belum paham, mungkin kita bisa berdiskusi dengan mengisi kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.